mengerti bahasa manusia ya? Atau suka jadi anjing peliharaan? Sudah bilang jangan cari aku lagi. Kita bicara. Apa yang mau kita bicara? Kamu nggak lihat aku bawa cowok pulang? Tang. Jangan ganggu aku lagi. Pergi. Tang. Non Shen hari ini. Aku pasti melayani. Pergi. Malam ini aku tidur di kamar kedua. Kamu dan Lao Liu bukan pasangan ya? Tidur aja di kamarku, matiin lampu setelah tengah malam. Maaf. Asal jauh dari aku, kamu bisa hidup dengan baik. Lihat kan? Dia memang hebat. Kamu berdiri lama-lama, mau lihat-lihat ya? Apa yang salah yang aku lakukan? Mengapa kau memperlakukan aku seperti ini? Jangan kau ulangi lagi. Sudah kubilang kita hanya bermain-main. Mengapa kau serius sekali? Cepat pergi. Fui Nian, aku suka padamu. Bodoh mengungkapkan perasaan seperti ini. Seharusnya pria yang melakukannya, aku akan memberikanmu yang lebih baik nanti, oke? Apapun yang kau berikan, aku suka. Fui Nian. Semoga sisa hidupmu bahagia jika bisa menemukan pelaku di balik layar. Aku. Aman asalkan kau mengizinkan Shen Tang menikah denganku. Proyek di barat kota, aku akan serahkan semuanya kepada keluarga Shen. Bagaimana bicaramu? Maaf Bos Shen. Anakku sangat mencintai putrimu. Aku sebagai ayahnya terpaksa datang untuk melamar. Aduh Bos Song. Apa yang kau bicarakan? Yuan itu tampan dan berbakat. Tang kita menikah dengannya. Itu kehormatannya, hahaha. Ku beritahu pernikahan ini tidak ada masalah sama sekali. Bos Shen benar-benar ahli dalam bisnis. Dalam sekejap mata, sudah menjual putrinya dengan harga bagus. Sikap apa ini?
Ayah melakukan ini untuk kebaikanmu ya Tang-Tang. Keluarga Song dan Shen memang sepadan. Lagi pula di dunia ini mana ada ayah yang tidak baik kepada anak perempuannya. Ya Tang-Tang, jangan bertengkar dengan ayah di depan umum. Aku pernah mendengar tentang Fuinian itu. Asalkan kau putus dengannya aku bisa memaafkanmu. Orang itu aku pernah dengar sedikit punya kemampuan. Dan mendirikan sesuatu yang disebut Tang Nian Tek. Hanya pria desa yang beruntung. Mau bersaing dengan kita. Hahaha itu benar. Mengapa harus menikah? Mengapa? Membuatku melakukan hal seperti ini. Siapa sebenarnya? Aku tidak pernah bermusuhan dengan siapapun. Hanya anak manja ini yang terus mengejar-ngejar aku. Apakah? Tang-Tang, aku benar-benar mencintaimu. Maukah kamu menikah denganku? Tang-Tang kamu. Baiklah. Aku akan menikah denganmu. Aku tahu Tang-Tang kamu masih mencintaiku. Bagus-bagus Tang-Tang kita. Akhirnya mengerti hahaha. Tang-Tang Song Shao adalah jodohmu, kamu harus. Jangan pernah lagi dengan yang bermarga. Tang-Tang kamu tidak boleh lagi bertemu dengan yang bermarga Fu. Ingin ikut campur? Tunggu setelah menikah dulu. Dan juga urus semua urusanmu. Selesaikan dulu semuanya. Bos Shen, anak muda memang begitu. Biarkan mereka yang mengurusnya, ayo duduk-duduk. Tang-Tang karena sudah setuju menikah. Baiklah, bergaul dengan baik. Kalau tidak kamu yang akan rugi. Baik kakak. Siapa tahu pernikahan bisa terlaksana. Orang itu mungkin muncul kapan saja jika benar-benar terlaksana. Pelakunya hanya bisa kamu. Semua tamu undangan sudah di sini. Ya, keluarga besar Shen dan Song, ditambah para bangsawan terkemuka. Siapa sebenarnya? Song Mu Yuan memang playboy. Benar-benar bisa benci karena cinta. Tang-Tang, lebih baik ganti yang ini. Ini jauh lebih bagus dari yang kamu pakai. Ya, aku juga suka yang ini. Tapi yang ini hanya milik Fuinian. Tidak usah, kita berangkat saja. Baik, ayo pergi. Kamu datang untuk apa? Tang-Tang, kamu bilang hanya akan menikah denganku, kenapa? Sudah cukup. Jangan berhayal sendiri. Kamu hanya mainan untuk menghabiskan waktuku saja. Aku semalam bermimpi kita. Jangan katakan aku tidak mau dengar. Cepat pergi, jangan ganggu pernikahanku. Fuinian, aku mohon cepat pergi. Orang itu mungkin. Tang-Tang, mimpi kita menikah. Kamu memanggilku Tuan Fu. Katakan kau bersedia apapun yang terjadi. Miskin atau kaya. Kata-kata ini akan kukatakan tapi bukan untukmu. Tapi nanti untuk suamiku, Song Mu Yuan. Dengar baik-baik. Dialah suamiku, Song Yuan. Tang-Tang. Fuinian. Hiduplah dengan baik, hiduplah dengan bebas. Bawa karirmu ke tingkat yang lebih tinggi, lalu nikahi istri yang mencintaimu. Lagi-lagi ruangan ini.
Lagi-lagi bensin, apa salahku padamu sampai kamu harus membunuhku? Tang-Tang, lihat apa yang kubawakan untukmu. Pelayan memberikannya padaku. Makanlah dulu untuk mengganjal perut setelah acara pernikahan dimulai. Kamu tidak akan punya waktu makan lagi. Terima kasih, kakak. Adik bodoh, kenapa masih sopan sama kakak? Setelah kamu selesai makan, istirahatlah sebentar. Menikah itu tidak mudah loh. Ada sesuatu yang tidak beres dengan kue ini. Kenapa bukan Song Mu Yuan? Memang benar dia. Kenapa harus menikah? Kenapa harus menemukan bensin? Kenapa harus memaksaku melakukan hal semacam ini? Selamat malam, Tang-Tang kecil. Itu dia, ternyata dia. Kenapa? Aku tidak punya nenek. Aku tidak punya keluarga. Kemarin malam nenek datang ke mimpiku. Dia sudah setuju menjodohkanku denganmu. Mulai sekarang aku adalah keluargamu, oke? Bos Fu, dia sudah begini padamu, kenapa kamu masih datang? Lepaskan, aku suruh kamu melepaskan. Tang-Tang. Bos Fu, jangan pergi. Bagaimana bisa begini? Hei, berhenti di sana. Mau mengacaukan pernikahan anakku ya? Hari ini aku di sini, kamu tidak akan bisa melangkah masuk. Minggir. Keluar dari sini, kalau tidak aku akan. Kamu buta ya, asap besar begitu kelihatan. Hotelnya kebakaran. Apa sih sok jagoan? Kebakaran urusanmu, apa siapa suruh ikut campur? Kami bisa urus sendiri. Hotel keluarga Song lengkap alat pemadamnya. Ngapain kamu ikut bicara? Kalau begitu kenapa nggak siapin sekarang, ngapain kalian di sini? Jangan cari sensasi deh, aku kasih tahu. Shentang sebentar lagi jadi istriku. Enggak perlu kamu ikut campur. Satpam mana? Pergi sana. Usir dia keluar. Minggir. Kamu yang mau bikin onar kali ya? Api ini mungkin kamu yang nyalain. Diam aja, apa tarik dia keluar. Pergi sana. Bos Fu, mereka enggak peduli, ngapain kita ikut campur. Aku enggak boleh mati. Aku tahu siapa pembunuhnya. Aku harus bertahan hidup. Ada orang? Kebakaran? Kebakaran, cepat selamatkan orang. Di atas kebakaran. Beneran kebakaran. Ada yang lihat anakku, nggak ada yang tahu. Asapnya besar sekali, lari selamatkan diri. Ayah, cepat selamatkan Tang masih di atas. Mu Yuan. Cepetan cari akal aku juga. Siwei, jangan pergi, apinya terlalu besar. Iya, apinya terlalu besar begini ayah. Aku cari pemadam, cepetan. Bos Fu.
kunci ya? Ada orang. Kebakaran. Lari-lari. Aku pasti akan bertahan hidup. Tang-tang. Meski harus mengulang. Apa aku tetap enggak bisa hidup ya sudah. Setidaknya enggak merepotkan Fuinian. Semoga dia. Tang-tang. Fuinian. Kamu mau apa? Pergi sana. Lepaskan aku tidak mau kamu menyelamatkanku. Tang-tang, tahan sebentar. Aku akan segera menarikmu naik. Lepaskan sekarang. Tang-tang, cepat pergi. Kamu begini kita berdua akan mati. Aku tidak akan melepaskanmu meski mati. Hati-hati. Aku mohon lepaskan sekarang. Tang-tang. Kamu belum menyelesaikan janjimu. Aku tidak akan membiarkanmu mati. Maaf. Apa yang kamu lakukan? Tuan Fu. Aku bersedia menikahimu. Baik dalam kekayaan maupun kemiskinan. Maupun dalam kesehatan maupun sakit. Jangan. Fuinian. Aku tidak akan membiarkanmu celaka. Bagaimana denganmu tanganmu? Tang-tang. Kita jangan pernah terpisah lagi ya. Aku sangat takut kehilanganmu. Aku hanya ingin kamu hidup dengan baik. Ada orang di dalam sana. Kamu ternyata tidak apa-apa. Kakak ipar. Kamu kecewa melihatku tidak apa-apa. Bicara apa mana mungkin. Tang-tang, kamu tidak apa-apa. Sungguh bagus. Kita juga harus berterima kasih pada Bos Fu. Untuk menyelamatkan istriku.
Bos Fu benar-benar berusaha keras. Istrimu. Perkawinan kalian belum dimulai apalagi. Kamu pantas menikahi Tang Tang saat Tang Tang dalam bahaya tadi. Kamu di mana? Kami menemukan di tempat kejadian. Sisa pembakaran bensin dalam jumlah besar sekarang di atas sangat berbahaya. Kalian hati-hati bensin. Baiklah. Keluarga Song dan Shen akan bersatu. Ternyata ada yang membuat masalah. Bagaimana bisa ada bensin di hotel ini? Ini jelas pembakaran yang disengaja. Apa? Siapa yang berani bikin ulah di pernikahanku? Tang Tang, kamu lihat pelakunya. Aku nggak lihat. Orangnya pakai baju hitam, mukanya nggak kelihatan. Tapi di tangannya ada bekas luka bakar kayak punya kakak ipar. Tapi di tangannya ada bekas luka bakar kayak punya kakak ipar. Tang Tang pasti salah lihat. Masa kakak ipar mau nelakain kamu lagian? Kita selalu bersama. Jangan ngomong sembarangan. 11 selalu baik sama kamu. Ayah tenang dulu, mungkin Tang Tang keracunan gas. Pusing jadi salah lihat orang. Tang Tang gak pusing, kalau gak gimana dia bisa selamatkan diri. Sudah, jangan bikin ribut. Menurutku yang nyulut api ya kamu. Gimana mau main sandiwara? Pahlawan penyelamat. Biar Tang Tang terharu, memang Bos Fu yang pertama lihat kebakaran. Bos Fu jago banget. Makanya buru-buru nyelamatin orang. Fuinian, kamu keterlaluan. Gimana kalau Tang Tang? Sudah. Kalau mau jelas cek CCTV aja. Iya, hotel ini pasti ada CCTV. Yang Master Song lihat, wah. Ruangan CCTV kebakar mana ada rekamannya. Hotel nggak punya, aku punya. Untuk dokumentasi pernikahan aku beli kamera yang bisa rekam dan upload langsung. Walau kameranya kebakar, tapi filenya masih ada. Tang Tang tetap pinter. Bagus, aku ambil laptop. Nggak usah di cloud, HP aku ada backupnya. Kali ini akhirnya aku bisa tangkap kamu. Selamat malam Tang Tang kecil. Ini. Shen Tang, tadi kamu sama siapa? Kamu kok masih tidur sama orang itu? Sayang sekali kamera ini tertutup baju. Kalau tidak kita pasti tahu siapa pelakunya. Kenapa ini terjadi? Aku jelas-jelas. Aduh, sekarang hotel ini kacau balau. Kalian masih bikin masalah. Fuinian, apakah kamu? Kamu tidak punya otak? Siapa yang tadi menghalangiku di bawah, tidak membiarkanku naik? Kamu berani bilang aku bodoh? Sudah cukup. Mengapa harus menikah? Mengapa harus menemukan bensin? Mengapa? Menuangkan bensin, merekam diam-diam. Dia ternyata sudah tahu, tapi kenapa dia mematikan dan menyalakan lagi? Dan kenapa dia ingin membunuhku? Apakah aku benar-benar salah lihat? Tang Tang, tenang saja. Aku pasti akan menemukan pembunuhnya. Bos Fu. Kamu menyelamatkanku. Aku sangat berterima kasih, tapi kita berdua sudah tidak mungkin lagi. Tang Tang, kamu tadi. Maaf. Lagi pula aku juga takut mati aku tadi. Membohongimu. Aku hanya membohongimu untuk menyelamatkanku. Maaf Yinian. Jangan lagi mengambil risiko untukku. Ini sudah yang kedua kalinya. Kamu ngapain? Jauh-jauh dari istriku. Aku lelah, ayo kita pergi. Bos Fu, aku baru saja mencari petugas pemadam kebakaran. Sekarang gimana nih? Rencana yang sudah lama disusun ini gagal. Dia dan ayahku pasti lebih waspada, bahkan keluarga Song. Kenapa panik? Dia akan waspada padaku, tapi tidak akan waspada padamu.
Apalagi pada Fui Nian. Bisakah ini berhasil? Tapi ini memang ide yang bagus. Aku akan memanggil lebih banyak wartawan. Mobil kalian ditabrak, ayo selesaikan ini. Siapa yang jahat sekali ya? Ayo cepat ke sana. Tunggu siapa? Mana ada orang? Si manis belum kembali, ayo cepat pindahkan mobilnya cepat. Untuk harta keluarga berusaha mati-matian membunuhku. Inilah keluarga kaya. Aku tidak pernah menyangka dua kali. Maka jangan salahkan aku. Kenapa kamu datang lagi? Aku hanya menunda pernikahan, bukan tidak menikah. Kamu. Kenapa aku tidak percaya kamu menipuku hari itu? Mereka pasti masih punya perasaan. Asalkan pada hari pernikahan, membawa Fui Nian yang terkena jebakan ke kamar Shen Tang. Kemudian biarkan Song M Yuan menangkapnya. Pada saat itu, Kamu yakin mau ikut campur? Yakin. Baik, kamu harus mendengarku. Kamu dengar dulu, kamu minum. Apa yang terjadi? Jangan pergi, Tang Tang. Bantu aku. Fui Nian, sadarlah. Katakan bagaimana kamu ingin aku bantu. Kamu dengar dulu rekamannya. Setelah mendengar, aku akan memberitahumu. Secepat ini sudah berhasil. belum sempat bertindak dia sudah mabuk. Uang. Tidak baik, Tang Tang, ada masalah besar, cepat ke hotel pernikahan. Baik, aku segera sampai. Kak, sebenarnya apa yang terjadi? Jangan buru-buru. Minum air dulu. Kak, kamu bisa bicara sekarang, sebenarnya apa yang terjadi? Ajak kamu menonton pertunjukan bagus. Pertunjukan bagus. Kak, kenapa aku tiba-tiba pusing sekali? Adik baik, tahan sebentar lagi.
Segera kamu akan pingsan. Apa? Aku sebagai kakak sudah cukup baik padamu. Sebelum kamu masuk neraka, masih membantumu berpelukan dengan cinta pertamamu. Topik panas besok sudah aku pikirkan. Putri kedua keluarga Shen pada hari pernikahannya. Di hotel berpelukan dengan cinta pertamanya sampai pingsan. Melewatkan pesta pernikahan. Kenapa aku adalah adik kandungmu? Adik kandung? Sejak kecil mama selalu memihakmu. Apa yang kamu inginkan pasti dibelikan sedangkan aku harus mengerti, aku harus memihakmu. Untung saja si tua itu mati cepat. Setelah hari ini, keluarga Shen akan menjadi milikku. Selamat. Terima kasih. Selamat. Shen, di mana anak perempuanmu? Perkawinan akan segera dimulai. Aku mengirim pesan, tidak ada yang membalas menelepon, tidak ada yang mengangkat. Perkawinan tanpa pengantin perempuan, seperti apa itu? Tang bilang dia sudah datang, aku akan mencari. Ayah. Bagaimana kalau kita cek CCTV? Ya, CCTV. Pelayan cepat bawa CCTV ke sini. Sayang kecil berani mengkhianatiku. Aku tidak akan membiarkan kalian. Shen, mari kita lihat bersama. Anak perempuanmu yang baik. Cepat. Kamu kenapa tidak apa-apa? Sebuah botol air mineral kenapa harus ada masalah? Kamu kenapa juga tidak apa-apa? Kenapa aku merasa sangat tidak enak? Obat yang kamu sendiri yang taruh kamu sendiri tidak tahu. Tang susah payah mencurinya, aku diam-diam menggantinya. Kalian sudah tahu sejak awal. Kamu mau apa? Kamu bilang apa, kakak baikku? Kamar dan pria yang kamu siapkan sendiri. Tentu saja untuk kamu nikmati sendiri. Tidak. Selanjutnya, tunggu Hi-11C memanggil orang untuk menangkap basah. Maaf. Mata anjingmu buta, Tuan Song. Kalau tidak cepat orangnya akan lari. Aku akan menyelesaikanmu nanti, Tuan Song. Kamu tenang, mungkin ada alasan lain, kita masih. Seperti ini lebih baik kalau tidak keluarga Shen kalian. Cepat ikut gosip keluarga kaya. Ini berita besar. Mengatur begitu banyak wartawan. Kakak ipar baikku, takut aku tidak bisa terkenal. Sama-sama saudara kandung, kenapa bedanya begitu besar? Buka pintu. Si kecil, kamu pelayan gak kerja bener. Malah liatin kesialan gue ya. Pergi. Yang Master Song, ada tamu lagi istirahat di dalam. Anda nggak bisa sembarangan. Siapa di dalam? Aku nggak tahu. Aku cuma tahu ada sepasang pria dan wanita. Satu pria, satu wanita ini. Apa sih kamu si manis? Berani-beraninya sembunyi dari gue. Buka pintunya buat gue.
Fuinian, gue bunuh kamu. Fuinian, gue bunuh kamu. Kamu buru-buru apa sih, bukan istri kamu? Suaminya masih nunggu nonton pertunjukan. Aku masih mau. Si Wei. Kamu sadar dong, ini bukan putri sulung keluarga Shen. Ya ampun, ini berita besar. Cepat foto mantan pacar putri kedua keluarga Shen. Pacaran diam-diam sama putri sulung keluarga Shen di hari pernikahan. Jangan foto-foto lagi. Shen Siwei, aku setia sama Tang Tang. Kamu buat tidur sama aku malah kasih obat. Ada aja kakak macam kamu. Kamu ngomong apa sih? Suami. Aku dijebak. Iya, Shentang. Sudah perbuatan buruk kamu sendiri. Malah nyalahin Tang Tang mau menikah. Mana ada waktu buat jebak kamu, untung. Bukan Tang kalau nggak keluarga Shen hancur. Ayah kamu memang realistis. Tapi Shen Siwei, ini semua salah kamu sendiri. Jangan foto-foto lagi, semua bubar. Tolong kasihan. Bubar. Ya ampun, aib keluarga. Pernikahan ini ditunda dulu. Bilang apa? Kamu sama Shen Siwei udah melakukannya. Mau nggak kamu periksa? Kamu ngomong apa sih? Tang. Kamu tahu kok hatiku cuma ada kamu. Aku masih ada urusan. Tang. Kamu jelas-jelas peduli padaku. Kenapa kamu menolakku? Katakan. Fuinian. Apa dia benar-benar menyentuhmu? Tidak tahu. Aku diracuni oleh mereka, aku tidak tahu. Bodoh. Suruh kamu melakukan hal kecil saja tidak bisa. Malah dikambing hitamkan. Muka keluarga Shen sudah kamu nodai. Ayah aku dikhianati. Diam sekarang, Tang adalah tunangan keluarga Song. Siapapun tidak boleh menjelekkan namanya ayah. Jangan salah paham, Si Wei ingin mengatakan. Fuinian pasti bajingan ini. Untuk membalas dendam pada keluarga Shen. Tidak mungkin kakak ipar Fuinian mau balas dendam pasti pada aku. Tapi ayah, ini tidak sepenuhnya salah kakak. Kalau bukan karena kakak ipar tidak bisa memuaskan kakak tidak akan keluar mencari pria lain. Kamu Tang benar. Bahkan istri sendiri tidak bisa dikendalikan. Apa gunanya? Dari sekarang posisi di perusahaan. Kalian semua ditangguhkan di rumah saja dan introspeksi diri. Kamu datang ke kamarku untuk apa? Aku sebagai suamimu kenapa tidak boleh datang? Perkawinan belum terlaksana, suami apa? Sooner or later, bukan begitu. Kenapa harus begitu kaku? Aku sarankan kamu jangan menyentuhku. Kenapa masih memikirkan Fuinian? Menjaga kesucian. Masalahmu dengan kakak iparmu jangan kira. Tidak ada yang tahu. Apa maksudmu? Kakak iparmu adalah mantan pacarmu, bukan?
Setelah dia menikah dengan kakakmu, kalian berdua masih terus berhubungan. Bahkan saat dia hamil pun tidak berhenti. Kamu pikir kakakmu kalau tahu apa yang akan terjadi? Omong kosong, dari mana kamu dengar rumor itu? Rumor. Aku masih punya fotonya. Kamu sebenarnya mau apa? Aku cuma mau ingetin kamu. Jangan lakuin hal yang bakal bikin kamu nyesel. Shentang, kamu memang kejam. Di luar kelihatannya mau nikah sama aku, tapi sebenarnya cuma mau jadikan aku tumbal. Sayangnya, Fu Nian yang kamu idam-idamkan malam ini bakal hancur reputasinya. Kamu bilang apa? Kamu nggak tahu ya? Perusahaan Fu Nian yang jelek itu sudah ngambil banyak bagian dari orang lain. Nggak ada yang bakal biarin dia terus berkembang. Nggak heran kalau aku sama Fu Nian. Ayah selalu nentang. Kalian ngapain sama dia? Malam ini di Hotel Peninsula. Para keluarga kaya di Yuncheng udah siapin hadiah besar buat dia. Fu Nian tamat riwayatnya. Aku kasih tahu kamu, kalau ada apa-apa sama Fu Nian, aku nggak bakal biarin kamu. Tang mana kabur? Ngejar si Fu itu. Ayah, sekarang kamu harus percayakan. Tang si pengkhianat. Hatinya cuma ada Fu Nian. Kalau dia ikut campur, sudahlah, lakukan sesuai rencana kalian. Oke ayah. Ayo. Napa sih gila ya? Maaf, aku salah orang. Siapa yang ngirim kamu keluarga Zhao? Keluarga Song atau keluarga Shen ngomong? Ayah juga ikut. Kita nggak ada waktu lagi, Bos Fu. Mending langsung pukul aja biar pingsan. Tang. Kamu malah ikut ngerjain Bos Fu, kamu masih manusia nggak? Waktu kebakaran kemarin Bos Fu yang nyelamatin kamu. Diam. Bos Fu, kejadian malam ini. Keluarga Shen pasti juga terlibat, dia pasti dipaksa Shenjanya. Jadi umpan. Aku bilang diam, Tang bukan orang kayak gitu. Ayah memang nggak setuju. Apalagi pernikahanku sama keluarga Song, semua orang tahu. Kalau kita terus-terusan begini, cuma bakal merugikan dia. Dia benar. Aku datang untuk menipumu, aku tidak pernah melihatmu sebelumnya. Kamu benar-benar wanita sampah, apakah kamu tidak tahu perasaan Bos Fu padamu? Dia bahkan menamai perusahaan dengan nama Tang Nyantek, menempatkan dirimu di atas Bos Fu. Aku menyuruhmu pergi. Ajukan pengunduran dirimu sendiri. Aku bisa pergi tapi aku tidak akan mengundurkan diri. Aku hanya meminta agar kamu tidak mempercayainya lagi. Dia benar-benar akan membunuhmu. Apa yang dia katakan tadi benar? Apakah kamu benar-benar datang untuk membunuhku? Yakin atau tidak terserah kamu. Jika ada kesempatan lagi, aku tidak akan gagal. Berhati-hatilah. Jangan pergi. Apa yang terjadi denganmu? Aku tidak menyangka mereka masih menggunakan trik itu. Mereka memberiku obat. Fu Nian. Tempat sekecil ini masih sembunyi apa? Si kecil, kamu berani mencuri. Di mana Shentang? Istrimu, kamu tanya aku. Apakah kamarku Fu Nian bisa kamu masuki seenaknya? Tidak bisa. Atau kamu merasa bersalah? Apakah ada orang di dalam air ini? Di dalam air ini. Bisa mati. Cepat sekali, tidak tahan. Siang tadi sudah puas. Malam ini minta lagi, bahkan bawa suamimu untuk menonton. Sayangnya ini bakat.
Apa yang kamu lakukan? Kamu masih melihat Fu. Kamu tunggu saja, ini belum selesai pergi. Memang belum selesai. Aku takut istrimu akan mencariku lagi. Fuinian, kamu tidak akan lama lagi sombong. Lebih baik daripada kamu, bahkan istrimu sendiri tidak bisa dijaga. Kamu. Tahukah kamu beberapa hari ini adalah hari-hari paling bahagia dalam hidupku. Aku sangat berterima kasih pada mereka. Jika bukan karena mereka, aku tidak akan punya kesempatan seperti ini. Apa kamu gila? Mereka ingin membunuhmu. Aku bisa datang malam ini juga jebakan kamu, tahu tidak? Untukmu nyawaku pun rela kukorbankan. Tang-Tang cepat pergi. Sadar sedikit kamu. Kami sudah lama berakhir. Aku akan segera menikah masuk ke keluarga Song. Mengapa? Mengapa kau harus? Kenapa sih? Jika kau benar-benar bersedia melakukan apa saja untukku, maka pergilah sekarang juga. Sekarang. Jangan pernah muncul di hadapanku lagi. Baik. Maafkan aku. Meski Hi-11 tertangkap, masih ada keluarga Shen dan keluarga Song. Aku tidak ingin kau bertaruh nyawa untukku lagi. Aku hanya ingin kau hidup dengan baik. Nanti pasti akan membuatnya terlihat jelek. Kembali. Jangan buru-buru. Pertunjukan bagus ini. Tidak ingin melihatnya? Untuk apa kalian memalsukan foto-foto ini? Foto palsu jika tersebar. Menurutmu apakah ada yang peduli asli atau palsu? Benar, meskipun itu foto palsu, tetap bisa menghancurkan Fuinian. Tapi ini tidak baik kan? Bagaimana kalau terbongkar orang lain? Semua itu tidak perlu kau pikirkan. Asalkan kau putus dengannya sepenuhnya. Ayah aku sudah lama tidak ada hubungan dengannya. Mengapa masih tidak melepaskannya? Terus mempermasalahkannya. Kau terlalu tinggi menilai dirimu sendiri. Melepaskannya juga bisa asalkan kau mau dia. Tutup perusahaan busuk itu, aku jamin. Tak akan ada lagi yang minayazana. Perusahaannya dibangun sendiri olehnya. Kalian tidak punya kemampuan menekannya, apa gunanya? Kau salah, adikku. Menekannya sangat berguna. Tidak percaya, lihatlah sendiri. Presdir Tang Niantek Fuinian terseret skandal asmara banyak wanita. Menuduhnya memanfaatkan jabatan untuk transaksi tidak senonoh. Banyak mitra membatalkan kontrak. Hanya dengan beberapa dari kalian ingin menjatuhkannya, sungguh lucu. Cukup. Ini baru permulaan. Bukan hanya Fuinian hancur lebur, aku juga akan menghancurkannya sepenuhnya selamanya. Jangan pernah berpikir untuk bangkit kembali. Rendah. Tang-Tang, jangan terlalu banyak berpikir. Kami juga demi keluarga ini. Kalian tidak mau melepaskannya, maka jangan hidup lagi. Grup Shen menghindari pajak, kontrak ganda, dan produk ilegal. Dan kamu Song Mu Yuan. Apa yang kukatakan sebelumnya kamu anggap angin lalu. Kamu pikir aku tidak berani membongkar? Brengsek. Kamu bahkan berani mengancam ayahmu sendiri. Ayah. Ayahmu ini menjual anak perempuan demi keuntungan. Apa yang tidak berani kulakukan? Aku kasih kalian 3 menit. Segera pulihkan.
Nama baik Fuinian. Tarik semua serangan terhadapnya. Gila kau Shentang. Untuk seorang Fuinian, keluarga pun kau tinggalkan. Urusanmu apa? Kalian berani mengganggunya, aku pun berani gila. Tinggal 2 menit. Kalau tidak dilakukan, langsung jadi berita utama. Apa yang kau lakukan? Cepat letakkan penselmu. Tang, jangan sembarangan. Ini juga rumahmu. Tahu nomor telepon ini kan? Nomor telepon laporan pajak. Semua perbuatan kotor kalian, aku punya buktinya. Baiklah. Kamu benar-benar anak perempuan yang baik. Untuk seorang pria keluarga pun kau tinggalkan. Jangan banyak bicara, tinggal 1 menit. Beranikah kau menelepon? Jangan, tenanglah. Semua tenang Tang. Kalau masalah ini jadi besar tidak ada yang untung. Benar-benar kita bisa berdiskusi lagi. Terlambat, aku kasih kesempatan, kalian tidak bisa memanfaatkannya. Halo kantor pajak, aku mau melapor. Tunggu, letakkan teleponnya. Kami semua setuju denganmu. Baiklah, kami setuju. Setuju dengan apa? Setuju untuk tidak menyerang Fuinian lagi. Lalu apa yang kita tunggu? Ayo lakukan. 11 Ci, kamu segera urus ini. Baik. Hei, semua berhenti. Jangan beli buzzer untuk menghitamkan Fuinian lagi. Tang, bagaimana sekarang? Kalian ingat baik-baik, jika hal seperti ini terjadi lagi, telepon ini akan benar-benar aku telepon. Ini belum selesai 11 Ci. Kamu ambil keputusan yang baik. Itu yang kamu katakan ayah. Tidak hanya Shentang yang akan marah. Aku juga. Di tanganmu sebenarnya tidak ada bukti kan? Mau coba? Sebenarnya aku juga penasaran. Apakah kakakmu akan memukulmu sampai mati? Meskipun dia akan memukulku sampai mati, lalu apa? Kamu juga tidak akan punya kesempatan dengan Fuinian. Untuk melanjutkan hubungan, aku beritahu kamu. Ayahku reputasi keluarga Song. Lebih penting dari apapun. Jadilah Nyonya Song yang baik. Besok temani aku ke pesta bisnis. Nyonya Song, kemari. Rapikan bajuku. Kamu hari ini sangat cantik membuatku. Mata ini terpaku. Maka kamu harus periksa saraf wajahmu. Ekspresi yang tidak terkontrol bisa jadi pertanda lumpuh wajah. Sudah. Benar-benar seperti manusia. Kamu melakukannya dengan baik, ayo pergi. Di luar masih ada kejutan menantimu. Kamu. Jangan lupakan identitasmu. Nyonya Song. Wah. Ini bukan bos Fu ini. Pagi-pagi di sini menunggu seseorang. Tadi malam aku sangat lelah. Pinggangku sampai pegal. Kamu menginap di keluarga Shen. Sebagai menantu keluarga Shen. Menginap di keluarga Shen. Bukan hal yang biasa. Sudahlah. Kamu datang untuk apa? Bukankah aku sudah bilang, aku sudah tidak ada hubungan denganmu, pergi sana. Ayah masih menunggu di pesta bisnis. Kalau ini Fuinian, apakah kamu akan langsung mendekat? Urusanmu apa? Baiklah, aku tidak peduli apa yang kamu pikirkan.
Di depan orang. Mainkan peran Nyonya Song dengan baik. Selamat datang di pameran produk baru aliansi kami. Semoga kalian semua menikmati pengalaman yang menyenangkan. Halo Paman. Aduh. Bukan ini Bos Fu. Kukira ada yang mengikuti kami. Si mesum. Song salah lihat ya Bos Fu. Kan bintang baru bisnis di kota kami. Masa mungkin melakukan hal seperti itu? Iya Bos Fu muda sukses. Masa depan cerah. Terlalu memuji. Ngomong-ngomong Bos Fu denger kamu baru buat rumah pintar baru, gimana kalau kasih satu buat kami jadi rumah pernikahan. 2 pernikahan sebelumnya. Tidak tahu siapa yang mengacau. Pernikahan selanjutnya. Pasti undang kamu. Selamat menikmat Song. Kamu dan Nona Shen memang pasangan serasi. Ayo saya minum untukmu. Terima kasih. Aku baru ingat perutku lagi tidak enak. Kayaknya tidak bisa minum. Aku gantikan. Oke Nona Shen, selamat menikah. Kamu baik-baik saja. Bos Fu, ini toilet wanita. Kamu berdiri di depan pintu tidak pantas. Song Emyuan memaksamu minum dan menemani orang-orang itu. Pantas. Kamu ngapain lepasin aku? Kamu gila, ini di pesta bisnis. Sekarang aku tunangan Song Emyuan, bagaimana kalau ada yang lihat? Baru muntah pasti tidak enak, minum air dulu. Sudah ku bilang jelas padamu waktu itu. Kita sudah tidak ada hubungan lagi. Jangan muncul di depanku lagi. Maaf, aku tidak bisa. Aku tidak bisa tidak melihatmu menderita di depanku. Sudah cukup. Kamu pikir kamu siapa? Song Emyuan sekarang tunanganku. Dia tidak membuatku menderita. Tang. Tidakkah kamu merasa berutang penjelasan padaku? Aku sudah tidak ada hubungan denganmu, kenapa aku harus menjelaskan padamu? Kalau tidak, lepas aku panggil satpam. Ada apa? Song Emyuan, kalau kamu benar-benar memikirkan aku, jangan ikut. Katanya Song Xiao didorong jatuh. Benarkah siapa yang berani? Di tempat kejadian ditemukan bukti, sepertinya ada yang sengaja. Tidak mungkin anakku Emyuan. Tidak mungkin bunuh diri. Siapa yang membunuh anakku Paman Song? Jangan terlalu emosi, Emyuan selalu baik pada orang. Baru-baru ini cuma bertengkar dengan Tang. Kenapa ada yang mau menyakitinya, Shen Tang? Tang, kamu datang tepat waktu. Sebelum kejadian, Emyuan selalu bersamamu. Apa sebenarnya yang terjadi saat itu? Aku sedang mabuk pergi ke kamar mandi. Tidak tahu apa yang terjadi. Berdasarkan pemeriksaan awal, korban bukan bunuh diri, tapi didorong jatuh saat berbicara dengan seseorang selain itu.
Ini kancing yang tertinggal di TKP sepertinya milik pelaku. Jadi semua harus bekerja sama dengan penyelidikan kami. Kamu baik-baik saja. Tang-tang, ini kancingmu. Tang-tang, bagaimana bisa kamu melakukan ini? Walaupun Yuan memisahkanmu dengan Fuinian, tapi dia sangat mencintaimu hari ini, dia bilang. Sedang menyiapkan rumah pernikahan untukmu, wanita jahat. Kamu membunuh anakku, aku akan membunuhmu. Kancing ini sudah lepas. Sejak sebelum aku masuk ke pesta. Sekarang buktinya sudah jelas, masih mau membantah apa? Ya adik. Kamu mengaku saja orang dari kantor penegak hukum sudah datang. Jujur itu lebih baik. Mungkin bisa mengurangi kejahatanmu, Nona Shen kedua. Ternyata orang seperti ini kelihatannya cantik. Tidak menyangka begitu kejam. Kalian buru-buru ingin menjatuhkan hukuman padaku ya? Tapi rencanamu gagal. Paman Song, aku ingin melihat jenazah Yuan. Kamu membunuh anakku. Malu apa lagi bertemu dengannya, cepat. Tangkap dia dan bawa ke kantor penegak hukum. Aku akan membuatnya mendekam di penjara. Nona Shen, silakan ikut kami. Berhenti. Aku bisa membuktikan Tang-Tang tidak terlibat dalam hal ini. Kamu pakai apa sebagai bukti? Pakai hubungan. Tidak jelas antara kalian. Saat kejadian Tang-Tang bersamaku, dia sama sekali tidak punya waktu untuk melakukan kejahatan. Kamu benar-benar berani mengatakan itu pakai perselingkuhan kalian. Untuk membuktikan Shen Tang tidak bersalah, siapa tahu. Apakah kalian berdua bersekongkol membunuh Yuan? Orang ini sangat dicurigai. Tangkap dia dan periksa bersama. Kalian buru-buru, apa aku punya bukti? Bukti apa? Jangan bikin misteri di sini. Tempat kejadian kebetulan di sudut mati kamera. Dan produk yang dibawa perusahaan kami kebetulan punya fungsi merekam. Dan kebetulan di sudut mati kamera. Barang-barangmu ini asal-usulnya tidak jelas. Siapa tahu benar atau tidak, siapa tahu. Apakah untuk mengacaukan jalur penyelidikan? Kakak ipar. Kamu buru-buru apa? Benar atau tidak, lihat saja pasti tahu. Aku bilang bos Fu ini. Bukti yang kamu katakan. Ternyata hanya menutup mata. Aku lihat kalian berdua bersecond call membenam Yuan. Ternyata kalian sudah merencanakan ini. Sebelumnya sudah menutupi kamera. Tapi tangan ini juga bukti. Barang-barang pameranmu siapa yang tahu? Mungkin saja. Kamu sengaja menyuruh orang untuk membuatnya. Benar, aku lihat kalian pencuri, teriak pencuri. Sengaja menunda waktu. Tidak, Shen Tang mana? Apa orang-orang yang tidak berkepentingan tidak boleh menyentuh jenazah? Tim penegak hukum menyuruhku datang. Kasih lihat dokumennya. Apa mungkin dia kabur? Ternyata dia benar-benar pembunuhnya. Hei Bos Fu terhadap adikku. Benar-benar penuh cinta dan kesetiaan. Aku tidak menyangka dia seperti ini. Diam-diam pergi sendirian. Betul sekali, Paman Song. Tidak bisa ditunda lagi, kalau tidak. Pembunuh ini juga akan kabur. Kalian masih diam saja apa? Cepat tangkap dia untukku. Dan wanita beracun itu. Tuan Fu, silakan ikut kami sebentar. Tunggu dulu. Tang-Tang, apa yang kau lakukan di sini? Kau masih berani kembali. Tangkap dia untukku. Paman Song, aku tahu kau sangat menderita sekarang. Tapi aku sudah menemukan bukti yang bisa membuktikan bahwa kematian Song Yuan ada kejanggalan. Bukti? Bukti kalian memang banyak ya. Tang-Tang mengaku sajalah, jangan salah lagi. Mengaku. Yang harus mengaku adalah kalian. Kamera pengawas sudah dimatikan. Jalankan rencana. Aku akan membuat Fuinian hidup tak karuan. Tapi kurang satu hal terakhir. Apa itu punyamu? Nyawa apa?
Ipar, ambisimu cukup besar ya. Tidak hanya ingin keluarga Shen tapi juga ingin menghilangkan ahli waris keluarga Song. Hi 11 Ci. Ternyata kau telah membunuh anakku Paman Song. Jangan dengarkan omong kosong mereka, rekaman ini palsu. Ini rekayasa mereka. Kau pikir aku semudah Mu Yuan? Manismu ini. Tuan Hinyonya Shen ikut kami sebentar. Bukan aku itu dia manis ini yang menjebakku. Tang-tang karena Song Mu Yuan sudah mati. Mari kita mulai lagi. Berhenti menggangguku. Meski dia mati, aku tetap menantu keluarga Song. Kau tidak mencintainya, kau mencintaiku. Kenapa kau melakukan ini padaku? Berapa kali aku sudah bilang? Aku tidak mencintaimu. Hatiku juga tidak ada untukmu. Apa yang kalian lakukan? Apa maksudmu, Paman Song? Apa maksudnya, haha? Aku datang untuk mengantarmu menemani Mu Yuan. Dulu Mu Yuan sangat menyukaimu. Apakah kamu tega melihatnya pergi sendirian? Gila, kamu berani melakukan hal ini. Hahaha, apa yang tidak berani kulakukan? Jujur saja, ini semua usulan ayahmu. Apa katamu? Apalagi yang kamu tunggu? Seret dia ke mobil. Aduh. Mu Yuan anakku. Hari ini aku membawa wanita ini untukmu. Meski belum resmi menikah, tapi karena kamu sangat menyukainya, aku akan membuatnya menemanimu selamanya. Song Kuo yang ini penahanan ilegal. Hari ini kamu beruntung tidak terlibat dengan Fuinian itu. Kalau tidak, kamu tidak hanya akan menjanda untuk anakku. Hah, dengarkan. Kamu harus mendengarku baik-baik. Setiap hari bersihkan altar anakku, agar dia tidak merasa bosan sendirian. Maaf. Jangan kirim, kamu ngapain? Aduh, ikuti aku cepat-cepat. Kamu tidak membantu dengan baik. Ngapain lihat-lihat? High ground sudah hilang. Kita harus pergi sebelum Shen Jianye kembali. Kamu buru-buru mau kemana? Keluarga Song baru saja menelepon, katanya kamu kabur. Ayah, Song Kuo menyuruhku menjanda untuk orang mati. Meski Mu Yuan sudah meninggal, tapi keluarga Shen sudah menerima mahar. Kamu adalah milik keluarga Song, bawa dia kembali.
Jangan mendekat. Bawa dia kembali. Jangan mendekat. Jika mendekat, aku akan mati di sini. Anak durhaka, kamu berani mengancamku. Biarkan aku pergi atau jadi berita utama besok. Ketua grup Shen membunuh anaknya sendiri. Ayah, pilih salah satu. Pergi. Bos Song. Dia masih kabur. Tapi tenang saja, Pak. Saya sudah membekukan semua kartu banknya. Anda bisa memblokirnya di seluruh industri. Dia pasti akan kembali dengan patuh setelah merasakan kesulitan di luar. Ya benar. Dia akan selalu menjadi bagian dari keluarga Song. Hahaha, lihatlah. Kita bisa terus bekerja sama antara keluarga Shen dan Song. Hahaha, ya benar. Baik, hahaha. Maaf Nyonya Shen. Pergilah tidak berguna. Halo, ini resume saya. Pergi. Nyonya Shen, kualifikasi Anda sangat cocok dengan perusahaan kami. Kami adalah bagian dari Tangnian Technology. Tidak perlu. Nyonya Shen, tidakkah Anda mempertimbangkan perusahaan kami? Prospek pengembangannya sangat bagus, nilai pasarnya sudah melebihi 100 miliar. Bagus sekali tanpa beban saya. Dia ternyata lebih baik dari kehidupan sebelumnya. Lebih lancar. Mau memaksa saya kembali ke keluarga Song, saya lebih baik jadi pelayan daripada kembali. Wanita itu benar-benar datang, tuan muda. Itu adalah wanita yang diminta untuk diblokir oleh keluarga Song. Anda tidak akan ikut campur. Siapkan kontrak, biarkan dia menandatanganinya. Sibuklah ya. Hahaha. Bos Fu. Anda harus datang malam ini ya. Hehe. Menunggu kedatangan Anda. Aduh, Bos Fu. Saya baru saja melihat beberapa burung gagak di Hongkuo. Ini menunjukkan Anda akan datang. Hehehe, maksud yang Master Yang. Saya seharusnya tidak datang. Tidak. Yang Master yang burung gagak adalah pertanda baik. Pelayan, ayo siapkan minuman. Bos Fu, silakan duduk dulu. Terima kasih atas kedatangan, Bos Fu. Bos Fu, kami telah menyiapkan tamu istimewa. Tamu terhormat, halo. Aduh. Bukan Nyonya Shen yang kedua ini. Anda bagaimana? Bos Fu, bagaimana kalau kita menarik diri dulu? Anda berdua bisa ngobrol dulu. Tampaknya yang sedang berusaha menghalangi investasi saya. Lagi-lagi burung gagak itu. Lagi-lagi menyuruh saya berbicara dengan pelayan. Tampaknya rumor itu benar. Bos Fu ini sudah menutup hatinya. Silakan nikmati hidangan Anda. Apa yang terjadi, Bos Fu, adalah pelanggan besar saya. Jika pelanggan besar saya tidak senang, kalian masih ingin pergi. Cepat minta maaf pada Bos Fu, ayo cepat. Sengaja telekikan oleh Yang Memang berhati lisik. Sengaja untuk membalas dendam untuk Bos Fu, wanita ini benar-benar buta. Meninggalkan Bos Fu yang kaya raya. Dan menikahi Song Mu Yuan. Cepat tuangkan anggur untuk Bos Fu, cepat. Maafkan saya. Pilihan bodoh apa yang kau lakukan, aku minai remu, memberi Bos Fu. Menuangkan anggur untuk meminta maaf, kenapa kau malah membuat sepatu Bos Fu kotor? Cepat berlutut dan bersihkan sepatu Bos Fu. Cepat. Cukup melihat dia. Saya tidak bisa minum lagi, cepat suruh dia pergi. Bos Fu, jangan marah dulu. Apa yang kalian lakukan? Pergi sana. Selamat menikmati hidangan Anda. Bos Fu. Saya akan segera menggantinya dengan yang baru.
Tidak perlu, saya sudah bertunangan. Ah, saya ingat sekarang. 3 hari lagi Anda akan bertunangan dengan wanita cantik bak bidadari. Putri keluarga Lin, selamat ya. Dia akan bertunangan. Bos Yang adalah kecantikan yang bisa mengguncang kota. Hanya kamu yang berpendidikan di sini kan? Di kantor, saya tergantung lukisan matahari terbenam Monet. Apa kau tahu siapa Monet dasar kampungan? Bos yang menurut Feng Shui dalam berbisnis, tidak boleh menggantung gambar matahari terbenam itu akan membawa kehancuran seperti matahari terbenam. Ya bos, yang meskipun Monet adalah seorang master dari luar negeri, jika datang ke wilayah kita dia juga harus mengikuti aturan. Hehe bos Fu, biarkan saya menuangkan anggur untuk Anda. Saya sudah bertunangan. Naik mobil. Terima kasih atas perhatian Bos Fu, saya hanya ingin berjalan-jalan. Mulai sekarang mobilnya tidak akan pernah berhenti untukku lagi. Naik. Benar-benar tidak perlu. Jangan buat aku mengatakannya untuk ketiga kalinya. Baik. Mulai sekarang setiap orang yang naik akan tahu kamu punya pacar yang sangat imut. Ya, mulai sekarang kursi penumpangku hanya untuk Tang-Tang. Terima kasih Bos Fu sudah mengantarku pulang. Tunggu. Aku sudah menghadiri 2 kali acara pertunanganmu, acara pertunanganku. Kamu akan datangkan. Maaf Bos Fu, aku masih harus bekerja. Yang Master Yang ya. Bantu aku melakukan sesuatu minggu depan, tanda tangani perjanjian investasi. Aku tidak akan pergi, aku akan mengundurkan diri. Mengundurkan diri, ya baiklah. Bayar aku denda 500.000. Setelah itu kamu bisa pergi. 500.000, kenapa kamu tidak merampok saja? Hitam di atas putih ini. Kontrak yang kamu tanda tangani sendiri. Yang Master yang ini putih di atas hitam. Pergi. Pilih mau jadi pembantu di keluarga Fu. Atau bayar aku 500.000. Masuklah mulai hari ini. Kamu adalah pembantu di rumahku. Yinyan ini pembantu barumu. Cukup cantik ya. Cantik, tapi tetap saja hanya seorang pelayan. Kamu adalah nyonya rumah di sini. Aduh, ada orang lain di sini. Belakangan ini kamu pasti akan sedikit sibuk, tapi tenang saja. Setelah acara pertunanganku dan Yinyan selesai, semuanya akan baik-baik saja. Pergi bersihkan kamar di lantai atas, ingat. Gunakan lap dan bersihkan sedikit demi sedikit, Xiaoyi suka kebersihan.
Aku tidak ingin melihat debu. Baik. Ngapain melamun, ayo pergi. Bos Fu sudah bilang semua hiasan ini harus dibersihkan, Miss Lin. Tidak suka. Sudah tahu. Jika tuan rumah tidak mau, boleh aku ambil. Mau memungut sampah ya? Kalau begitu pungutlah, ingat nanti. Bersihkan lebih baik. Akhirnya selesai juga. Ini kamu. Ya, setelah kita menikah. Ini akan jadi rumah kita. Ya. Fui Nian, awalnya kupikir aku bisa melepaskanmu asalkan kamu hidup dengan baik. Tapi Fui Nian, tapi sepertinya sudah terlambat. Jangan diambil. Kamu sengaja bikin sial karena aku mau menikah ya? Aku tidak sengaja. Sudahlah, tidak apa-apa, pecah berarti aman. Aduh, berdarah sakit tidak? Masih Xiaoyi yang baik, jangan pedulikan dia. Orang seperti itu tidak perlu dipedulikan. Kamu ingat untuk membalutnya, nanti infeksi. Non Lin, kenapa kamu mengobrak-abrik barangku? Non Shen yang kedua benar-benar jatuh ya. Gak ada baju yang bagus. Pantas saja lihat Yinian sukses. Langsung nempel lagi, tidak malu ya? Kamu pandai sekali berpura-pura, Fui Nian, tahu tidak? Tebak saja. Kamu. Kenapa kamu dorong aku, Yinian? Aku tidak mendorongnya, dia sengaja jatuh. Kamu masih berani membantah, aku lihat sendiri. Sudahlah, Yinian. Ini semua karena aku tidak hati-hati. Kamu terlalu baik. Wanita jahat seperti ini tidak layak. Aku akan bawa kamu ke rumah sakit. Fui Nian, kamu tahu aku bukan orang seperti itu. Kamu orang seperti apa orang sepertimu? Bahkan demi keuntungan bisa janda hidup untuk orang mati. Apalagi yang tidak bisa kamu lakukan. Dari hari ini semua pekerjaan paling kotor dan berat. Semua dia yang kerjakan. Tidak dengar ya, ayo pergi. Bersihin toilet. Wah, baru sebentar saja. Sudah tidak tahan ya? Kamu. Non Lin suruh kamu siapkan ruang teh. Tamu penting sudah datang. Masa merasa diri jadi putri bangsawan? Apa-apaan ini? Gak ada apa-apanya dibandingkan Miss Lin.
Wah, bukan si Shen si cantik kampus itu ya. Lama nggak ketemu ya. Kamu, Dulu si Shen si cantik kampus itu di kampus aja nggak mau ngeliat kita. Kok sekarang malah jadi pelayan di sini? Kita ini siapa sih? Sampai-sampai si cantik kampus sendiri yang melayani kita. Jangan buru-buru pergi dong. Kakakku sebentar lagi nikah sama Fuinian. Kamu nggak bakal ada kesempatan lagi. Mending ikut aku aja. Keluarga kami keluarga Lin nggak takut sama keluarga Song. tolong jaga sopan santunmu. Sok suci banget sih. Masih nggak mau nyerah ya? Mau jadi selingkuhan Fuinian? Aku kasih tahu ya. Kakakku nggak gampang diganggu. Jangan cari mati. Kamu ini kakak Lin cuma perlu 1 jari. Udah bisa menghancurkanmu. Lepasin aku. Aku nggak mau lepasin. Ayahmu sendiri aja nggak mau ngurusin kamu. Mau aku apain kamu di sini? Siapa yang bisa ngelarang? Lihat deh ada yang mau nyelamatin kamu nggak? Ah, Cantik cari mati ya. Xiao Hao, hari ini aku dan kakakmu tunangan, kamu ngapain sih? Kakak ipar. Pembantu kamu ini nggak profesional banget. Nggak cuma merayu aku, dia juga bilang kalau dia pernah dekat sama kamu. Apa ini? Ini pasti salah paham. Salah paham apa? Aku dengar sendiri. Dia juga ngatain kakak Lin cuma pantas ngumpulin sampah. Menantu kamu biarin aja orang begini. Menghina istrimu seenaknya. Shentang minta maaf sama Xiaoyi. kenapa aku harus minta maaf sama dia? Barusan apa yang terjadi kamu kan lihat sendiri. Minggir. Fuinian, Minta maaf, jangan sampai aku bilang 3 kali. maaf. Aku salah. Puas? Yinian, biarkan dia pergi. Aku tidak ingin melihatnya lagi. Tidak ada Xiaoyi yang membuat Anda keluar dari kota awan. Aku tidak ingin melihatmu. Baik. Shentang, Fuinian hidup begitu baik sekarang. Dan orang yang ingin mempertahankannya, kau harus bahagia tapi... Mengapa? Fuinian. Itu dia. Tang-tang kau di sini. Apa yang kalian lakukan? Tang-tang kita Song dan Shen akan menjadi Fuinian. Menekan kebangkrutan. Biarkan dia membiarkan kita pergi. Melihat hubungan antara Shen dan Song kita.
Kau masih berbicara dengan Bos Fu. Ternyata dia sudah kuat. Ini adalah titik. Kalian terlalu baik padaku. Aku dan dia sudah berakhir. Selain itu Paman Song, kau tidak ingin aku. Apakah Anda tetap hidup untuk Song Mu Yuan? Sekarang kau biarkan aku mencari Fui Nian. Bukankah itu akan kehilangan wajah keluarga Song Anda? UPS itu hanya lelucon. Bagaimana aku bisa membuatmu tetap hidup? Ya Tang Tang. Fui Nian begitu menyukaimu. Kau hanya membujuknya. Dia akan setuju. Aku tidak akan menghentikan kalian. Pasangan. Sudah terlambat untuk mengatakan ini. Aku tak mungkin akan membantumu. Hei Tang Tang. Jangan lupa nenekmu. Jantung selalu buruk. Jika dia tahu kelompok Shen ini hilang, anak saya dipaksa melompat dari gedung dan bunuh diri. Bagaimana dia bisa bertahan? Kau mengancamku dengan nenek. Siapa yang ingin dia membesarkan seseorang selama bertahun-tahun? Cucu hati besi. Baik, aku akan pergi. Bos Fu, aku tahu aku tidak punya wajah. Tapi nenekku sudah tua, dia tidak tahan rangsangan. Aku mohon padamu. Apa gunanya aku memohon padanya sekarang? Dia pasti akan bilang, Shentang, kau pikir dengan memohon padaku, aku akan melepaskanmu? Kau pikir aku masih peduli padamu? Kau pikir Kau cukup pandai berimajinasi. Bos Fu, waktunya berharga, pasti harus persiapkan dengan baik. Ini adalah... Sekarang jam makan siang. Jangan bahas ini, kita makan siang dulu. Kita. Aku tidak memaksamu. Makanlah, lihat apakah rasanya masih sama seperti dulu. Sangat tidak menghargai aku. Biasakan saling memberi, apa kau tidak seharusnya menyuapiku? Baik. Sudah lama sekali seleraku. Kau masih ingat dengan jelas. Aku datang hari ini hanya untuk memohon untuk keluarga Shen. Hal sebelumnya aku yang salah padamu. Jika di hatimu masih merasa tidak enak, kau bisa memukulku, bisa memakiku. Di hatiku memang tidak enak. Memukulmu, memakimu sudah cukup. Aku melepaskan mereka bisa. Kau harus janji padaku 3 hal. Apa itu? Takut apa? Bukan menyuruhmu membunuh atau membakar. Baik, 3 hal. Apa yang kau ingin aku lakukan? Tidak usah buru-buru. Satu persatu, perlahan-lahan. Kamu ikut aku ke suatu tempat dulu. Kau bawa aku ke sini untuk apa? Bantu aku buat setelan jas. Ukur ukurannya. Fui Nian, tunggu aku belajar menjahit.
Aku akan buatkanmu setelan jas pengantin ya. Kalau begitu aku sangat menantikannya. Aku tidak bisa. Bagus atau jelek aku tidak keberatan. Baik. Tahu harus buat jas apa? Tipe bisnis. Jas pengantin. Baik, aku mengerti. Aku akan buat sesuai gaya baju pengantin baru. Lumayan pakai baju ini aku akan melamar tunanganku. Dia pasti senang. Kamu benar-benar memutuskan untuk melamarnya. Kalian belum lama kenal. Tentu dia wanita yang paling aku cintai. Tapi bagaimana jika dia punya dua wajah atau terus menipumu? Tidak masalah asalkan dia mencintaiku. Hal kedua, atur tempat ini jadi tempat lamaran. Oke. Penuh dengan kelopak mawar putih melambangkan keabadian. Cinta yang murni harus dibentuk hati. Garpu di sebelah kanan. Agar aku bisa memegang tangan kirinya. Kenapa diam saja? Karena semuanya terlalu indah. Bingung mau bilang apa. Memang indah, nanti kita akan bangun pagi setiap hari, hirup udara segar yang sama. Lihat matahari terbit bersama. Menua bersama. Ah, bagus. Hal ketiga apa? Hal terakhir. Masuk semua. Apa ini? Bantu aku coba gaun pengantin. Aku ingin lihat istri masa depanku pakai yang mana paling cantik. Mau aku bantu? Tidak perlu. Yang ini. Bagus, yang ini saja. Tidak bisa, jangan pilih gaun pengantin ini. Kenapa? Karena tubuh Lin Yi tidak cocok dengan model ekor ikan. Nah, aku sudah selesaikan 3 hal, contraction dan keluarga Song. Belum, hal terakhir belum selesai. Aku ganti baju dulu. Kamu belum melamarku. Kamu mau latihan dulu. Kamu pikir gimana? Aku tidak tahu. Pertunanganku dengan Lin Yi palsu. Kamu boleh sengaja peluk model cowok untuk menipuku. Aku tidak boleh marah padamu ya? Kamu terlalu arogan ya? Kamu. Perasaanku padamu tidak pernah berubah. Aku tahu kamu juga begitu. Baik. Maka aku akan melamarmu.
Nah, Fuinian. Apakah kamu masih mau menikahiku? Mau. Kenakan di sini. Cantik tidak? Aku takut. Kamu akan melepaskan tanganku lagi. Seperti aku. Seperti yang aku lakukan padamu dulu. Bodoh, aku tidak akan pernah. Lalu kenapa kamu dulu? Malam sebelum kamu menikah dengan Song Yuan. Aku bermimpi. Mimpi kita berpelukan dan mati pada hari pernikahan kita di tengah api. Jadi aku memanggil pemadam kebakaran lebih awal. Tidak disangka mimpi itu benar-benar terjadi. Kamu tahu tidak? Itu semua itu kehidupan kita sebelumnya. Tebakan aku benar, tapi setiap kali aku mencarimu, kamu sengaja menjauhiku. Hingga mimpi-mimpiku setelah itu. Semua adalah mimpi buruk tentang kita. Berapa banyak yang kamu ingat? Semuanya. Apakah kamu masih berhutang satu pernikahan padaku? Fuinian, aku takut. Aku takut semua ini tidak nyata. Semua ini hanyalah mimpi. Rasakan tidak, Tang-Tang. Ini nyata. Aku berusaha keras mengembangkan Tangnian teknologi agar mimpi-mimpi itu tidak terjadi. Tenang, aku tidak akan membiarkanmu menderita kesusahan apapun. Dan tidak akan membiarkanmu dalam bahaya, oke? Oke. Kamu tunggu aku sebentar. Oke, hati-hati. Tang-Tang, gimana keadaannya? Nah, Fuinian, dia setuju tidak? Dia bilang, dia tidak ingin membiarkan kalian begitu saja. Gak mungkin dia begitu mencintaimu. Dulu demi kamu. Dia bahkan rela mengorbankan nyawanya, kok bisa? Kalian malah menyiksanya habis-habisan. Siapapun pasti akan marah. Tapi, dia mengajukan syarat padaku. Syarat apa asal dia setuju? Melepaskan keluarga Shen, aku akan menerima syarat apapun. Dia masih ingat. Saat pertama kali datang ke rumah kita, kamu menamparnya. Dia bilang ingin melihat kesungguhan kalian. Apa maksudmu? Gak ngerti ya udah. Kalau gitu aku juga gak bisa bantu soal kebangkrutan keluarga Shen. Coba lebih keras, gak kelihatan. Kamu. Bos Fu, semua salahku. Aku seharusnya gak memisahkanmu dengan Tang-Tang. Semua salahku. Sudah cukup. Oh maaf ayah, aku lupa merekam. Bisa ulangi lagi. Dasar anak kurang ajar, berani main-main sama aku. Coba sentuh dia sedikit saja. Wah, Pak Shen marah sekali ya. Fu, Bos Fu. Kenapa Bapak datang? Aku lupa bilang, meskipun masalahnya belum selesai, aku sudah memanggil orangnya untuk Bapak. Silakan berdiskusi pelan-pelan. Bos Fu dulu itu. Aku memang buta mata ya, haha. Bapak kan orang besar hati. Tolong maafkan keluarga Shen kami ya. Maafkan kamu dulu saat aku dalam kesulitan. Kenapa kamu gak berpikir untuk memaafkanku? Kalau gitu gimana kalau aku menyerahkan Tang-Tang pada Bapak? Bapak mau apa saja padanya, aku gak akan protes, haha. Kalau masih kurang puas, aku masih punya 3 anak haram di luar. Semuanya lebih muda dan cantik dari Tang-Tang. Dasar binatang tega menjual anak kandung sendiri.
Bos Fu, tolong maafkan keluarga Shen kami. Asal Bapak mau melepaskan keluarga Shen, aku akan menerima sirah apapun. Baik, aku bisa menyuntikkan dana untuk menyelamatkan keluarga Shen. Sungguh. Tapi mulai hari ini, keluarga Shen sepenuhnya milik Tang Tang. Apa ini? Bagaimana bisa perusahaan sebesar itu diberikan padanya sendiri? Itu industri senilai 3 miliar. 3 miliar pun bukan apa-apa. Shen Group bukan hanya milik Tang Tang. Mulai hari ini setengah saham Tang Niantek juga miliknya. Ini Tang Tang. Hehehe Tang Tang. Kamu lihat, kamu tidak punya pengalaman mengelola perusahaan besar kamu nanti. Teman saja Bos Fu jalan-jalan. Shen Group biar papa yang urus. Baiklah. Kamu pikir enak ya pengalaman manajemenmu? Pengalaman bikin Shen Group bangkrut ya? Tang Tang, sebelumnya papa salah, tapi kamu tahu, Shen Group ini adalah hasil jerih payah papa. Bagaimanapun, darah lebih kental dari air, bukan Tang Tang. Kamu di luar sana punya banyak anak haram. Kamu tidak kekurangan, aku sebagai anak perempuan aku juga tidak peduli. Papa yang jual anak perempuan. Tenang saja, uang pensiun aku akan transfer tepat waktu ke rekeningmu. Tang Tang. Jangan pikir kamu punya seorang pria kamu. Kasih dia pelajaran. Kalian ngapain, jangan-jangan macam-macam ya. Setengah saham Tang Niantek. Terlalu banyak Fu Yinian. Anggap saja balas budi pada seseorang yang diam-diam isi kartu makananku. Bodoh kecil. Kamu tahu, Sejak tahun kedua kuliah, setiap tanggal 15, tepat keluar 500 yuan dan investor malaikat itu yang tidak pernah nyalakan kamera saat rapat video. Dan sudah jangan lanjut. Bukankah masih ada hal penting? Cepat pergi nyetir. baik. Tunggu aku ya. Hei, ini bukan Shen Da Xiaohua. Kenapa Shen Da Xiaohua masih mau papa kamu mengakui kamu kembali? Sayangnya, keluarga Shen sekarang cuma cangkang kosong. Aku dengar keluarga Lin kehilangan beberapa proyek besar. Kamu masih sempat jalan-jalan di luar. Hei, urusan ini biar ayahku yang urus. Jangan sok suci tanpa Fuinian di belakangmu. Kamu siapa sih, ha? Kayaknya kemarin kamu kurang kena pukul ya, belum kapok. Sayang, aku pukul sayang kamu. Wajar. Kamu buta ya? Kamu tahu siapa aku? Fu Ge, kok bisa kamu? Yang kemarin itu di selatan kota ha? Udah lama berdiri, capek ya? Nggak capek. Gimana bisa, Fu Ge? Kamu aja nggak suka sama kakakku, kok bisa suka sama Shen Tang ini? Yang tunangannya udah meninggalkan kamu benci dia. Kalau kamu berani ngomong lagi satu-satunya proyek internasional, kamu juga jangan harap. Proyek-proyek itu kamu yang lakukan. Itu cuma hukuman kecil buat kamu. Kalau ada lagi next time, kamu sendiri yang tanggung jawab. Ternyata dia tahu semuanya hari itu. Nona Shen, mohon maafkan kebodohan saya. Sudahlah, kita pergi. Kalau ada lagi next time, Lin Group nggak perlu ada lagi. Hal penting yang kamu bilang ini ya? Tentu. Kita benar-benar sudah menikah. Ya, mulai hari ini kamu milikku, nggak bisa kabur lagi. Kalau begitu Tuan Fu, Ya, sisa hidupku mohon bimbingannya. capek nggak mau istirahat sebentar? Baru 5 bulan nggak perlu manja-manja. Si Wei, kamu sisain sedikit buatku.
Dasar tua bangka, pergi sana. Udah tahu kamu begini. Seharusnya aku nggak membesarkanmu. Tang, Bos Fu. Tang, kebetulan banget ya. Ada apa? Lagi pula aku ayahnya, kamu jangan bermusuhan begitu ya, iya kan Tang? Biaya bulanan 10.000 aku sudah transfer tepat waktu. Tunggu dulu. Ayah sekarang memang susah. Kakakmu yang tidak tahu terima kasih itu. Dia sering datang minta-minta. Tadi dia yang mengambil semua uang yang kamu berikan padaku. Kamu bisa bantu ayah sedikit lagi. Baiklah, ini anggap saja sebagai doa untuk cucu kita. Benarkah uangnya sudah habis? Tapi sebagai warga yang peduli aku bisa melaporkanmu ke polisi untuk mengembalikan uang curian. Jangan. Baiklah, si Wei juga anakku kan. Kalau kamu tidak mau kasih, ya sudah, aku cari cara sendiri. Kapan dia jadi begitu peduli dengan keluarga? Tentu saja bukan dompet itu memang milik Shen Siwei. Ayahmu kecanduan judi sampai mencuri uang anak kandungnya sendiri. Oh iya, kakak iparmu sudah keluar dari penjara. Dia sedang mencari Shen Siwei, aku takut dia tidak bisa menemukannya. Jadi aku kasih tahu alamat Shen Siwei padanya. Kasihan sekali kakakku. Baru saja dapat pria kaya langsung dihantui mantan suaminya. Oh tunggu, mereka belum bercerai kan? Shen Siwei, aku belum punya bayi lucu. Kamu malah bersenang-senang di luar sana ya. Kita sudah lama putus. Bos Wang. Kamu jangan ganggu aku lagi. Kalau masih ganggu, aku panggil bodyguard. Kamu sudah menikah masih mau main mata, kamu pikir aku bodoh ya? Pergi sana. Bos Wang, dengar penjelasanku dong. Tidak menyangka dia bisa berubah seperti ini. Pulang yuk. Ya pulang, kata si kecil. Dia mau makan kue bunga lawang dari Ayo toko kita Xiang. makan.